Halo sahabat, kita ketemu lagi, berjumpa lagi ya. Di video kali ini kita mencoba membahas dan mengupas tentang berdoa dan bekerja. Nah, banyak orang mengungkapkan kalimat ini. Ya, kita harus berdoa dan bekerja. Dan itu standar sekali. Ya, standar sekali kalimat ini. Dan hampir semua orang sepakat. Bahkan tidak ada berani yang merubah bekerja dan berdoa. Jarang. Ya. Tapi tetap saja berdoa dulu di depan, baru setelah itu bekerja. Suatu saat, ini ceritanya, suatu saat saya ketemu orang tua. Ya boleh dikatakan orang tua. Tempat di mana kebanyakan orang itu bertukar pikir, bersilaturahmi. Mungkin ada kalimat yang membuat saya sampai saat ini itu merasa ada keunikan sendiri, ada hal yang misteri dan menjadi tanda tanya besar. Karena satu saat dalam suatu kalangan, mungkin tidak hanya 1-2 orang yang situ hadir, mungkin kurang lebih ada 7 orang. Itu beliau orang tua itu mengungkapkan suatu kalimat yang sampai sekarang ini, sampai detik ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dikupas lah. Makanya sampai saya membuat video ini. Nah, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ya, tentunya komen yang positif lah. Ini video ringan, bukan video-video yang berat. Dan ini merupakan opini pribadi. Ungkapan itu apa? Ya, ketika orang membahas masalah berdoa dan bekerja, itu hal yang umum dan wajar. Tiba-tiba beliau mengatakan, kalau saya tidak seperti itu. Kalau orang lain tuh berdoa dan bekerja, saya hanya berdoa saja. Lah bekerjanya apa? Beliau jawabnya, bekerjanya ya berdoa. Jadi tidak mengungkapkan dua kata, berdoa dan bekerja, tapi hanya berdoa. Ketika ditanya bekerjanya apa? Bekerja saja ya berdoa. Nah, ini yang menjadi, justru ini yang menjadi menarik dalam benak saya. Itu apakah doa itu bisa bekerja? Nah, ini yang menjadi pertanyaan ini. Sekarang berdoa dan bekerja, tapi bisakah Anda yakin bahwa doa Anda bisa bekerja? Ini yang sebenarnya beliau yang tadi ingin ungkapkan itu seperti ini. Kemudian saya mencoba ya mengolah itu, apa yang dimaksudnya. Secara kasat mata yang bisa dilihat mata itu sederhana saja. Contohnya, ketika saya melihat ada orang, contoh saja ini contoh, kesurupan. Kalau dibawa ke rumah sakit mungkin disuntik penenang. Tapi kalau dibawa ke orang tua, kalau jelas sebabnya ada, ngerti ceritanya mengapa orang itu sampai seperti itu, kemudian berdoa. Ya mungkin di video-video YouTube atau di TV itu banyak sekali ya dulu membahas masalah ini. Jadi ketika ada orang kesurupan, ada orang yang bisa dipercaya berdoa, hanya berdoa saja. Tapi ketika berdoa, apa yang terjadi? Orang yang kesurupan itu bisa berteriak, merasa sakit, merasa panas dan segala macam. Reaksinya luar biasa. Saya jadi bayangkan, kalau yang didoakan merasa panas,
Berarti doa saya berupa apa? Mungkin sakit atau mungkin panas lah. Doanya seperti apa saya bentuknya? Yang bisa merasakan kan orang kesurupan. Tapi ketika ditanya mereka juga nggak tahu. Ya, dalam kondisi di bawah alam sadar. Nah, yang kita baca ketika mendoakan memang tidak lepas dari ayat-ayat suci. Ternyata ayat-ayat itu bisa bekerja. Kadang saya iseng aja, bagaimana yang dibaca itu undang-undang. Undang-undang dasar 45. Terus seandainya baca, ada orang kesurupan baca itu, atau enggak baca koran itu, orang itu apa? Yang kesurupan itu bereaksi atau tidak? Ternyata tidak. Ternyata ayat-ayat suci yang kita doakan itu bisa bekerja. Bahkan datang tidak dalam kondisi kesurupan, dalam kondisi sakit, orang mencari alternatif walaupun keliru. Jadi ketika orang minta doa itu adalah salah satu alternatif penyembuhan, itu sebenarnya keliru itu. Maaf, saya nggak berani mengatakan salah, tapi keliru. Kenapa? Zaman dulu ya, doa ketika udah merasakan sakit, merasakan tidak enak, ada sesuatu hal yang tidak enak, pertama yang kita lakukan itu berdoa, minta didoakan supaya sembuh. Kita berdoa ya. Jadi mendoakan, entah sarananya pakai apa, kita doa. Baru setelah itu kita ke dokter. Zaman dulu, atau enggak kita ke orang tua atau tabib atau apa ya, atau yang dianggap sepuh yang mampu ya menangani penyakit atau sesuatu yang dirasa negatif dalam diri kita. Nah, setelah itu kita ke dokter. Tapi sekarang kembali ke dokter dulu, baru setelah itu dari dokter muter-muter, baru setelah itu kembalinya minta doa. Kan kembali. Nah, doa itu dianggap alternatif. Zaman dulu dokter itu alternatif. Ya. Pertama itu sebenarnya kita sendiri yang berdoa. Ya. Makanya doa itu adalah jalan utama. Bukan alternatif ya. Tolong mindset itu dirubah. Makanya dari itu, bagaimana caranya supaya doa itu kita bisa bekerja doa. Dari berbagai agama ada petunjuk. Ayat mana yang dia dibaca dan bisa digunakan untuk hal-hal tertentu. Ya, ayatnya sama. Ya. Yang kita baca sama. Tapi ketika dibaca si A, dibaca si B, dibaca si C, reaksinya beda. Lah ini yang jadi masalah. Tergantung siapa yang membaca. Ya, jadi kita sebagai alat memang harus bersih, harus layak, benar-benar layak untuk membaca ayat-ayat suci itu atau kitab suci apapun agamanya. Nah, kita sebagai alat, karena yang dibaca suci, mau tidak mau kita mendekati kesucian itu. Supaya apa? Supaya doanya betul-betul bisa bekerja. Dan harus yakin. Karena konon ini yang mendoakan itu kekuatannya 30%. Tapi yang minta didoakan itu 70%. Karena kekuatannya ada di dia. Kalau orang bilang sugestinya kuat. Karena sugesti itu merupakan imun yang kita produksi sendiri. Nah, itu imun yang datangnya dari iman itu. Ya, apalagi masa pandemi seperti ini. Jadi itu pembahasannya, ya, perkara bekerja secara fisik silahkan. Ya, mau jadi apapun silahkan. Dan orang yang doanya bisa bekerja, itu tidak semua orang bisa. Orang pilihan, dan 1 banding berapanya saya juga tidak tahu. Tapi kalau kita masih biasa, silahkan kita bekerja apapun profesi Anda. Tapi jangan lupa berdoa dulu baru bekerja. Tolong diingat-ingat ya. Nanti dari perjalanan hidup Anda bisa memutuskan bahwa
doa saya bisa bekerja. Banyak video-video yang berkaitan dengan doa yang bisa bekerja. Yang penting cuma satu, kemurnian hati kita, kesucian hati kita untuk membaca ayat-ayat atau kitab-kitab ayat-ayat suci, itu yang membuat kita bisa bekerja. Kalau kita tidak punya niatan apa-apa, tidak punya pamrih apa-apa, kita betul-betul fokus kepada Sang Pencipta, karena ayat-ayat suci itu adalah bentuk dari alat komunikasi. Kalau didengar doa kita, saya yakin tidak pakai lama. Ya, ingat itu. Ya, tolong diingat-ingat. Kita mencoba. Tapi secara umum, silakan yang mau bekerja apapun profesi Anda, kerjakan dengan tekun. Saya yakin hasilnya pun ya bisa bermanfaat buat kita. Karena bekerja itu juga salah satu bentuk dari ibadah kita. Selama dalam bekerja kita ikuti aturan, ya, norma-norma yang berlaku, dan hasilnya pun bisa kita rasakan dengan baik. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Ingat, berdoa dan bekerja. Setelah itu, coba Anda mulai merasakan, bisakah doa saya bisa bekerja? Mampukah doa saya bisa bekerja? Terima kasih sahabat.